Nah, dari beberapa kejadian yang bakalan aku bahas di video. Allahu Akbar. Hai, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang kembali di channel aku. Nah, sebelum mulai ke videonya, aku nggak lupa juga untuk ngingetin ke kalian untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan bel notifikasi agar kalian nggak ketinggalan dengan video baru yang bakal aku upload setiap minggunya. Nah, jadi dari kemarin banyak banget yang nge-request ke aku, nggak di Facebook, nggak di Instagram, nggak di chat WhatsApp gitu ya, banyak banget yang nge-request ke aku untuk ngebahas kejadian-kejadiannya lagi viral banget, yang lagi diomongin banyak orang, yang lagi rame banget di internet, yang lagi hot gitu di internet. Lalu sebelumnya aku juga pernah buat video kayak gini, kalian bisa nonton, aku taruh linknya di bawah. Nah, jadi dari beberapa kejadian yang bakal aku bahas pada video kali ini, aku tuh kayak apa ya, ada yang ngebuat aku tuh kayak gregetan gitu loh. Ada yang buat aku tuh kayak miris, ada juga yang buat aku tuh kayak menyayangkan perbuatan mereka gitu loh. Jadi aku nggak mau gregetan sendirian nih kan. Aku bakal bagi ke kalian semua pada video kali ini. So, nggak usah lama-lama. Kita bakal bahas apa hari ini. Tonton terus videonya. Oke, hal yang lagi viral pertama yang bakalan kita bahas adalah tentang film Antrum. Nah, film Antrum yang asli dibuat pada tahun 1979 dan katanya adalah film yang terkutuk. Film ini diklaim sebagai karya pembuat film Eropa Timur pada tahun 70-an dan hanya diputar 2 kali secara teatrikal. Film ini menceritakan tentang kakak beradik yang sedih karena anjing peliharaannya mati, guys. Dan gitu karena mereka sayang banget sama anjingnya ini, mereka berdua ini akhirnya mencari cara bagaimana cara supaya bisa menghidupkan kembali si anjingnya ini. Akhirnya mereka menemukan sebuah buku misterius dan dari situlah malapetaka terjadi. Setelah mengikuti instruksi dari buku tersebut, mereka pun mengalami rentetan kejadian-kejadian aneh. Nah, jadi rumor yang mengatakan kalau film ini terkutuk itu bukan dari ceritanya, guys, tapi dari sejarah film ini. Di awal film ini terdapat sebuah warning atau peringatan gitu, guys, yang mengatakan bahwa Antrum is not safe dan diklaim sebagai film yang bisa mengutuk penontonnya. Nah, jadi pada tahun 1988, film ini ditayangkan di sebuah bioskop di Budapest dan saat pemutarannya, tanpa ada kejelasan yang jelas, di mana gedung bioskop tempat diputarnya film tersebut terbakar, guys, dan menewaskan sekitar 56 orang penontonnya. Dan kejadian kayak gitu nggak cuma sekali, guys. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1993 di San Francisco, film ini diputar kembali, guys. Dan lagi-lagi, bioskop tempat diputarnya film ini meledak dan memakan korban sekitar 30-an orang. Nah, jadi setelah kejadian tersebut, akhirnya pemutaran film ini pun sempat dihentikan, guys, dan diputar kembali pada tahun 2018. Karena salinan asli dari film aslinya ini sulit ditemukan, sutradara dari film ini pun memutuskan untuk meremake kembali film ini dengan judul Antrum The Deadliest Film Ever Made dan menghilangkan beberapa unsur menyeramkan yang ada pada film aslinya untuk merubah citra film ini menjadi film yang jauh dari stigma orang-orang yang mengatakan bahwa film ini terkutuk, guys. Dan film ini pun berhasil dirilis pada tahun 2019 dan tayang di Jepang. Dari sebuah wawancara, sutradara film ini mengatakan dalam film aslinya ini terdapat beberapa part-part rahasia yang diklaim bisa dilihat oleh orang-orang tertentu aja, guys. Nah, bagian rahasia inilah yang menurut mereka bisa menyebabkan kutukan bagi para penontonnya. Nah, jadi guys, film Antrum yang katanya serem, yang katanya mengutuk para penontonnya ini ternyata sebuah gimmick doang, guys. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena nggak ada informasi yang jelas terkait insiden kematian para korban-korbannya itu, guys. Nggak tahu ya, ini mungkin cara mereka atau strategi marketing mereka untuk menarik para penontonnya gitu ya. Tapi terlepas itu gimmick atau bukan, menurut aku film ini layak buat ditonton sih. Apalagi jika kalian ingin melihat film dengan nuansa tahun 70-an gitu kan. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu, guys, alur singkat cerita dari si film Antrum yang katanya terkutuk ini. Aku nggak bisa bilang film ini bagus atau jelek karena masing-masing orang punya penilaian masing-masing gitu kan. Untuk kalian penasaran bisa kalian tonton aja deh, banyak banget di internet. Menurut kalian film ini bagus atau enggak bisa komen di bawah ya. Oke, next. Selanjutnya adalah YouTuber prank sembako sampah. Nah, ini nih kejadian yang lagi viral banget, yang banyak banget diomongin kalian semua di sana, yang lagi viral, yang lagi parah-parahnya diomongin sama netizen Indonesia gitu kan. Mana enggak nih, tenggelnya si YouTuber satu ini bikin netizen naik pitam, guys. Jadi ada seorang YouTuber asal Bandung bernama Ferdian Paleka yang memiliki sekitar 102.000 subscriber di YouTube-nya. Baru-baru ini dia membuat sebuah konten yang banyak dikecam oleh netizen Indonesia, bahkan dunia gitu ya.
dengan membuat sebuah konten video prank dengan memberikan sembako kepada beberapa waria yang ditemukan di pinggir jalan, dan ternyata sembako yang mereka bagikan tersebut isinya adalah sampah. Nah, ini udah keterlaluan sih, parah sih ini. Jadi nih, dalam video kontennya tersebut, mereka membagikan beberapa kardus yang mereka klaim isinya adalah makanan kepada beberapa waria yang mereka temukan di pinggir jalan nih guys. Senangnya minta ampun nih kan si waria ini kan. Keluarlah si Paleka ini dengan membawa beberapa kardus yang bakal mereka bagikan ke waria-waria itu guys. Dahnya nih, bagaikan manusia-manusia malaikat gitu ya, membagikan sembako-sembako gratis kepada para waria-waria ini dengan basa-basinya gitu kan. Setelah mereka memberikan kardus itu kepada waria-waria ini, mereka pun langsung masuk dalam mobilnya dan ketawa-ketawa dengan prank yang mereka buat ini guys. Nah, pas dibukanya kardus itu, kecewalah si waria-waria ini ya kan. Mereka menemukan sampah di dalam kardus itu. Dan langsung melaporkan kejadian ini kepada polisi. Kalau aku jadi warianya juga bakal lakuin hal yang sama sih. Mungkin lebih gitu ya, karena kesel aja gitu. Mereka membagikan sembako kepada orang yang membutuhkan tapi malah prank. Dan yang nggak bisa aku terima sih isinya sampah guys, sampah. Di tengah virus corona ini tuh kayak semua orang lagi kesusahan gitu, semua orang lagi membutuhkan. Dan mereka tuh kayak membuat situasi ini tuh jadi bahan bercandaan gitu. Gila kali kan? Dahnya nih langsung viral lah kejadian itu ya kan. Di mana-mana beritanya ada, nggak di media sosial, nggak di seluruh media, koran juga banyak beritanya. Hingga para YouTuber ini pun menjadi buronan dan dicari polisi guys. Gak lama nih muncul video klarifikasi yang diunggah oleh si Ferdian Paleka ini di Instagram story-nya dengan wajah yang agak-agak menyesal. Gimana sih video klarifikasi gitu kan? Dia bilang meminta maaf kepada masyarakat atas video yang dia buat itu. Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu. Tapi bohong ya. Nah, makin gregetan lah si netizen ya kan. Semua pada nyumpahin. Ada yang bilang, semoga ketemu, bakal dihajar dan sebagainya. Mampus. gak berapa lama 1 dari 3 orang pembuat video itu, bukan si Ferdian Palekanya ya, tapi si temannya, ada teman satunya. Kalau si Ferdian ini masih jadi buronan. Ada sebuah video yang tersebar di media sosial berdurasi pendek gitu ya, yang memperlihatkan ada seorang pemuda yang diduga itu adalah si temannya ini ketangkap polisi dan dihajar oleh massa guys. Mampus. Teras ya. Hah? Rekan. Bawa. Berdarah-darahnya nih si bibir pemuda itu ya kan. Banyak banget warga yang berebutan, kayak berebutan sembako gitu. Jadi banyak banget yang berebutan buat ngehajar si pemuda ini ya kan. Banyak yang pakai apalah itu. Ada juga nih yang pakai kunci Inggris guys. Kunci Inggris, bayangin kunci Inggris. Si aktor utamanya si Paleka ini masih dicari sampai sekarang dan belum ketemu guys. Kita doain semoga ketemu deh ya kan. Nah, kemudian baru-baru ini klarifikasi lagi lah si Paleka ini ya kan. Dengan tadi dia klarifikasi tapi bohongnya itu, dia klarifikasi lagi. Dia bilang di Instagram story-nya dia bakalan menyerahkan diri guys. Tapi emang dasarnya tengilnya si anak ini gitu kan. Klarifikasinya itu dinilai nggak jujur nih guys. Kenapa? Karena dia bilang dia bakal nyerahin diri ke polisi kalau followers Instagramnya bisa tembus 300.000 followers. Gila nggak tuh? Rame lagi kok. Sampai hari ini si Paleka ini nggak juga ketemu guys. Kita tunggu aja berita selanjutnya kayak mana ya. Semoga cepet ketangkep deh, biar berkurang gitu orang bodoh di dunia ini ya kan. Next, selanjutnya adalah YouTuber 10 juta dan batalin puasa. Nah, baru-baru ini YouTuber Indonesia berulah lagi guys. Kalau yang tadi kan prank bagi-bagiin makanan gitu ya. Tapi ini beda. Udahnya bagi makanan, dibaginya lagi 10 juta cash lagi. Tapi harus batalin puasa guys. Jadi seorang YouTuber Indonesia bernama Muhammad Hasan Abdillah, milik akun YouTube Hasan JR11 ini mengunggah sebuah konten video yang isinya itu dia bakalan ngasih makanan sama orang yang dia temuin dan ngasih duit 10 juta kalau orang tersebut mau batalin puasanya guys. Bener-bener gak ada otak ini orang. Banyak banget nih yang gemes sama dia nih kan. Rame banget yang kecam videonya nih. Sampai-sampai video tersebut dihapus. Aku nggak tahu ya yang hapus dia sendiri atau pihak YouTube, aku nggak tahu. Yang jelas videonya itu udah dihapus guys. Tapi banyak banget nih re-uploader club yang mengupload kembali video tersebut hingga video tersebut bisa disaksikan oleh banyak orang sampai sekarang. Nah, jadi Hasan JR11 ini sering banget buat konten-konten kayak gitu guys. Dia udah punya subscriber sekitar 4 jutaan. Mungkin maksud dia nih kan, dia ingin menguji
seberapa tebel iman orang-orang yang mereka temuin gitu ya. Tapi aduh, tahu lah gitu, kondisinya tuh lagi nggak memungkinkan karena gimana ya, suasana Indonesia ini lagi membara gitu. Belum virus corona, belum ini, belum itu. Jadi gak usah nambah-nambahin deh gitu. Hanya nih, video ini kan jadi viral kan. Di mana-mana ada. Merasa terganggu dan tak aman gitu ya. Si Hasan JR11 ini pun mengunggah klarifikasi meminta maafnya nih guys. Dia mengunggah klarifikasi di Instagram story-nya dan mengatakan kalau itu memang 100% salah dia guys. Nggak ada kebenaran sedikit pun. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan JR11. Saya mau minta maaf ke seluruh masyarakat atas salah satu video YouTube saya yang tidak pantas, karena saya mengakui kalau itu 100% kesalahan saya pribadi dan saya tidak mau ada pembenaran karena saya memang salah dari kejadian ini. Jadi pembelajaran buat saya untuk tidak membuat video seperti ini lagi dan memperbaiki konten-konten saya. Saya minta maaf sekali. Tipnya nih ya, mungkin dia ini ingin menunjukkan kalau seberapa besar sih iman orang-orang Indonesia gitu. Kalau dihadapkan sama hal-hal yang berbau dunia gitu kan. Apalagi ini bulan puasa kan, apakah mereka akan memilih akhirat atau memilih dunia gitu. Nah, negatifnya nih, yaitu muncul banyak banget penilaian atau anggapan orang-orang di tengah kondisi kita yang kayak gini ini loh. Ngerti nggak sih? Banyak banget orang yang menganggap konten itu nggak pantas gitu. Lebih-lebih ini kan bulan puasa gitu ya. Kayak apa ya? Kayak mempertaruhkan iman seseorang untuk dijadikan sebagai konten gitu. Bercanda kalian nih. Terlepas dari masalah ini, aku doakan semoga mendapatkan hidayah deh gitu. Semoga mendapatkan yang terbaik lah. Kalau aku bilang sih video ini memang apa ya? Bisa kita ambil positifnya deh. Nggak kayak video YouTuber yang satunya itu ya, yang video sampah itu ya. Oh sih aku. Oke, next. Oke, hal yang lagi viral selanjutnya adalah siswa-siswi milenial yang coret-coret di tengah virus corona. Yang lagi viral kali ini nih datang bukan dari para YouTuber gitu ya, tapi datang dari siswa-siswi zaman now. Jadi ada sekelompok siswa-siswi SMA Negeri 1 Kunto Darussalam Rokan Hulu Riau yang merayakan kelulusannya di tengah virus corona, guys. Dan mereka nggak sekedar coret-coret nih, tapi mereka nih hura-hura dan membuat keresahan gitu loh, guys. Nah, foto-foto kelulusan mereka ini pun rame dan beredar luas di internet. Nggak cuma di Twitter nih, banyak banget di Instagram, di Facebook, ya. Di semua sosial media foto-foto mereka tersebar luas dan diperbincangkan. Di foto-foto itu terlihat jelas ada seorang siswi melakukan aksi tak senonoh, guys. Dan dikelilingi oleh sejumlah teman prianya. Bahkan ada juga nih yang pelukan gitu kan. Udah kayak Teletubbies aja nih yang pelukan. Yang paling mencolok nih guys, si cewek ini ngegambar, mohon maaf nih, alat kelamin laki-laki tepat di rok belakangnya. Tepat di, mohon maaf, bokongnya gitu ya. Seolah-olah menggambarkan bahwa si cewek ini emang gak ada akhlak gitu loh. Ini sih pelecehan bagi kaum laki-laki sih, kalau aku bilang ya. Gimana sih perasaan kalian gitu? Dedek kalian tuh digambar kayak gitu gitu loh. Ini aduh. Aduh. Udahnya nih, viral lah foto-foto itu kan. Rame banget di internet. Banyak yang ngehujat. Banyak yang bilang gak ada otak. Lulusan jalur corona aja bangga. Banyak juga nih yang menyayangkan gitu dengan perbuatan mereka. Di tengah wabah pandemi kayak gini tuh mereka sempat-sempatnya gitu hura-hura dan coret-coret gitu kan. Sangat disayangkan sih. Himbauan pemerintah PSBB itu kayak nggak didengar nih sama dia nih kan. Itulah yang membuat para netizen-netizen ini menjadi geram, menjadi gedek, menjadi kesel gitu kan. Campur aduk lah semua itu. Sama mereka-mereka ini ya kan. Nggak habis pikir lah si netizen ini. Viralnya foto-foto itu pun mendapat notis dari akun Twitter Kemendikbud. Kemendikbud pun akan menelusuri lebih lanjut tentang kasus ini guys. Dan banyak juga yang mencuit dan mengetek akun Twitter Kemendikbud ini untuk membatalkan kelulusan mereka-mereka ini. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau mengatakan, kelulusan siswa ini emang sengaja diumumkan pada malam hari guys. Biar apa? Biar nggak kejadian kayak gini. Tapi nggak pedulilah mereka ini ya kan. Besokannya mereka langsung tuh kumpul dan konvoy coret-coret hura-hura. Setelah viralnya kasus ini gitu kan, pelaku si cewek yang ada dalam foto-foto tersebut tuh minta maaf guys. Dengan pakai kerudung gitu ya, kayak berbanding terbalik gitu dengan foto-foto yang beredar gitu. Minta maaf lah si cewek ini ya kan. Membuat video klarifikasi di Instagram mereka masing-masing. Dan gak sedikit nih yang komen-komen negatif kepada mereka gitu. Lebih-lebih si cewek ini ya kan. Tahu sendirilah, aku gak bisa bayangin sih komen-komennya kayak mana. Bayangin sendiri deh guys. Nah, aku nggak habis pikir sih sama kaum milenial pada zaman ini gitu ya. Mereka pengen terkenal tapi apa ya, kayak nggak ada otak gitu terkenalnya. Kayak kreatif dan prestasi itu kayak jauh banget gitu.
Apalagi akhlak. Akhlak ini udah nggak ada sih zaman sekarang ini. Kayak aku bilang ya. Bukan maksud aku bilang semua orang, tapi kayak kita lihat di beberapa kejadian-kejadian itu kayak gitu loh. Udah deh, jangan nambah-nambahin gitu loh. Jangan nambahin keruwetan di negara ini. Aku kayak mikirnya tuh kayak gimana nasib adik-adik kita selanjutnya nanti gitu ya. Kayak kalau melihat video perbuatan mereka kayak gini tuh kayak mereka nanti pasti bakalan niru gitu kan. Semoga negara kita aman, damai, sentosa dan dijauhkan dari hal-hal yang kayak gini lagi gitu guys. Semoga mereka semua ini gitu ya mendapat hidayah dan berpikir lebih logis lagi gitu dalam bertindak gitu kan. Nah, oke. Jadi sekian dulu untuk video kali ini guys. Semoga kalian suka dengan videonya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa follow Instagram aku @hrto10 agar kalian tahu apa updatean aku setiap harinya. Dan jangan lupa juga untuk share, like, dan komen juga untuk ide-ide video selanjutnya. Lebih kurangnya aku mohon maaf guys. Semoga puasa kalian lancar semua. Kita berjumpa lagi dalam video selanjutnya. Bye.